Tahukah Anda bahwa untuk menjadikan salat kita sah, ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi sebelum kita mulai melaksanakan sholat? Tanpa memenuhi syarat-syarat ini, salat kita bisa dianggap tidak sah. Apakah Anda sudah memahami semua syarat ini? Di video ini, kita akan membahas syarat-syarat salat satu persatu, sehingga Anda bisa memastikan salat Anda diterima oleh Allah SWT. Mari kita mulai. Video ini sendiri bersumber dari artikel dari website NU Online. Salat adalah kewajiban setiap muslim yang harus ditunaikan dengan benar. Selain rukun-rukun salat, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum kita memasuki salat itu sendiri. Tanpa memenuhi syarat-syarat ini, salat kita bisa dianggap tidak sah meskipun telah mengikuti semua rukunnya. Maka, sangat penting bagi kita untuk memahami dan melaksanakan setiap syarat ini dengan baik. Syarat wajib salat adalah syarat-syarat yang menentukan apakah seseorang berkewajiban melakukan salat atau tidak. Syarat-syarat ini mencakup beberapa hal pokok, yaitu, pertama, Islam. Hanya orang yang beragama Islam yang diwajibkan melaksanakan salat. Mereka yang bukan muslim tentu tidak memiliki kewajiban ini. Kedua, berakal. Artinya, salat diwajibkan kepada orang yang sehat secara mental dan mampu memahami apa yang ia lakukan dalam ibadah. Seseorang yang tidak memiliki akal sehat atau dalam keadaan tidak sadar tidak diwajibkan melaksanakan salat. Ketiga, balik. Anak-anak yang belum mencapai usia balik belum diwajibkan salat, meskipun mereka sudah bisa belajar dan berlatih sejak kecil. Keempat, suci dari haid dan nifas. Bagi perempuan, tidak ada kewajiban salat ketika sedang dalam keadaan haid atau nifas. Namun setelah kondisi tersebut selesai, kewajiban salat kembali berlaku. Sekarang kita masuk ke syarat-syarat yang membuat salat dianggap sah. Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka salat dianggap tidak sah meskipun seseorang sudah melaksanakan seluruh rukun salat. Ada 6 syarat sah salat yang harus kita penuhi. Pertama, suci dari hadas kecil dan besar. Untuk salat, kita harus bersuci atau berwudu agar bebas dari hadas kecil. Jika dalam keadaan junub atau hadas besar, kita perlu mandi besar atau mandi wajib terlebih dahulu. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 6 yang menekankan pentingnya bersuci sebelum beribadah. Kedua, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Najis pada badan, pakaian, atau tempat salat bisa membatalkan salat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memastikan bahwa segala yang kita gunakan dalam salat benar-benar suci dan bebas dari najis. Ketiga, menutup aurat. Dalam salat, laki-laki wajib menutup aurat dari pusar hingga lutut, sementara perempuan wajib menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Menutup aurat merupakan bentuk kesopanan dan kepatuhan kita kepada Allah SWT. Keempat, masuknya waktu salat. Salat wajib hanya bisa dilaksanakan setelah waktu salat tersebut tiba. Misalnya, salat zuhur hanya boleh dilakukan setelah matahari tergelincir. Menjalankan salat sebelum waktu yang ditetapkan dianggap tidak sah. Kelima, menghadap kiblat. Arah kiblat adalah Ka'bah di Mekah yang menjadi arah salat bagi seluruh umat muslim di dunia. Meskipun seseorang sedang dalam perjalanan atau dalam kondisi khusus, menghadap kiblat tetap menjadi syarat sah salat. Keenam, niat salat. Niat adalah pernyataan dalam hati bahwa kita akan melaksanakan salat tertentu karena Allah. Niat ini bukan sekadar perkataan, tetapi harus hadir di dalam hati kita sebelum memulai salat. Niat merupakan kunci ketulusan dan konsentrasi dalam menjalankan ibadah salat. Menjaga syarat-syarat salat bukan hanya soal kewajiban, tetapi juga cara kita mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk beribadah. Dengan memastikan semua syarat sah terpenuhi, kita menunjukkan keseriusan dalam menjalankan salat, serta menjaga agar salat kita bisa diterima oleh Allah SWT. Syarat-syarat salat bukan hanya aturan yang harus diikuti, tetapi juga cara kita mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang benar. Dengan memenuhi setiap syarat, kita berusaha memastikan salat kita sempurna di mata Allah. Ingatlah, salat adalah ibadah yang paling utama dan syarat-syaratnya membantu kita menjalankan ibadah ini dengan benar. Demikianlah syarat-syarat yang harus kita penuhi agar salat kita sah di mata Allah. Semoga penjelasan ini membantu kita semua dalam melaksanakan salat yang benar dan diterima.
Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak saudara kita yang memahami syarat-syarat sah salat. Wassalamualaikum